Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Sahara dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Di sini saya akan mereview 7 jurnal, meresum 7 jurnal yang salah satunya berjudul Sejarah dan Kedudukan Sanad dalam Hadis. Yang pertama dari artikel ini adalah pengertian sanad hadis. Sanad berasal dari bahasa Arab, artinya adalah penyandaran sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedangkan al-sanad bisa berarti bagian depan atau bawah gunung atau kaki gunung karena dialah penyangganya. Ada pula yang mengartikan sanad sama dengan muktamad, berarti terpercaya atau dapat dijadikan pegangan. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis sanad berarti silsilah periwayat hadis yang menghubungkan kepada matan hadis dari periwayat terakhir sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, istilah terkait dengan sanad. Kata isnad adalah bentuk masdar dari kata asnada, yang menurut arti bahasanya adalah menyandarkan sesuatu kepada yang lain atau sama pengertian sanad yang telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu hadis, isnad berarti mengangkat atau menyederhanakan suatu hadis kepada yang mengatakannya. Yang kedua, kata musnid adalah isim fa'il dari sanada yang secara bahasa berarti orang yang menyandarkan. Sedangkan secara istilah berarti orang yang meriwayatkan suatu hadis yang disertai dengan menyebutkan sanad hadisnya. Yang ketiga, musnad. Musnad adalah isim maf'ul yang terbentuk dari kata sanada yang mempunyai arti secara lughawi sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan. Menurut istilah ilmu hadis, musnad mempunyai 3 pengertian, yaitu A. Kata musnad berarti kitab hadis yang di dalamnya berisi koleksi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain dalam bab yang lain pula. Yang B, kata musnad juga berarti hadis-hadis yang disebutkan seluruh sanad bersambung kepada Nabi Muhammad. Yang terakhir, para ulama juga menggunakan musnad dalam arti sanad. Ini dapat dipahami karena musnad merupakan masdar dari sanad. Nah, kita lanjut ke artikel yang kedua. Artikel yang kedua yang berjudul Kajian Matan dan Sanad Hadis dalam Metode Historis. Yang pertama yang dibahas di artikel ini adalah penelitian sanad. Dalam hal ini terdapat kegiatan penelitian sanad, yakni setelah kegiatan takhrij dilakukan, maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk dilakukan iktibar, artinya peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk mengetahui sesuatu yang sejenis, dengan menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu akan dapat diketahui apakah ada periwayatnya yang adil atau ada untuk bagian sanad hadis tersebut. Menurut Dr. Mahmud At-Tohan, untuk mempelajari sanad hadis berarti menuntut adanya 5 syarat agar dapat dinilai derajat suatu hadis, yaitu yang pertama, mencari biografi perawi. Nah, mencari biografi perawi itu sudah menjadi sebuah keharusan bagi orang yang hendak mengetahui biografi salah satu perawi untuk melihat kitab-kitab tersebut seperti perawi kitab hadis 6. Jika seorang tidak mengetahui pribadi seorang perawi, ia tetap dapat menemukan biografinya dengan mengetahui namanya saja. Karena sebagian besar kitab biografi perawi ini dalam mengemukakan nama-nama perawi menggunakan urutan huruf mu'jam dengan memperhatikan nama perawi dan nama bapaknya. Yang kedua, membahas keadilan dan kedobitan perawi. Tahap kedua dalam mempelajari sanad hadis adalah meneliti keadilan dan kedobitan perawi dengan cara membaca dan mempelajari pendapat para ahli jarhu dan ta'dil yang terdapat di tengah-tengah biografi setiap perawi.
Yang ketiga, membahas kemutasilan sanad atau sanad yang bersambung. Yang keempat, membahas syadz. Dan yang kelima, ilat hadis. Syadz dan ilat hadis adalah perbuatan yang sangat sulit dibandingkan membahas keadilan dan kedobitan perawi serta kemutasilan sanad. Selanjutnya, penelitian matan. Secara umum, ada 3 langkah metodologis kegiatan penelitian matan hadis, yaitu yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Yang kedua, meneliti susunan matan semakna. Yang terakhir, meneliti kandungan matan. Baik, selanjutnya yang dibahas di artikel ini yang terakhir adalah perkembangan dan pengaruh terhadap klasifikasi hadis. Perkembangan dan pengaruh sanad terhadap klasifikasi hadis pada gejala umum dapat diklasifikasi bahwa sanad pada tingkat sahabat jumlahnya lebih sedikit dibanding pada tingkat tabi'in. Nah, pada tingkat tabi'in lebih sedikit dibanding dengan tingkat tabi'id dan seterusnya sampai pada tingkat jumlah yang cukup banyak. Baik, kita lanjut ke artikel yang ketiga yang berjudul eksistensi sanad dalam hadis. Pembahasan yang pertama yaitu awal penggunaan sanad dalam hadis. Tradisi sanad dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah. Seperti digambarkan yang ada di atas di artikel yang sebelumnya, ketika seorang sahabat mengajarkan atau menyampaikan sebuah hadis kepada sahabat lainnya, selalu disebutkan dari siapa hadis itu dan dipelajarinya sampai kepada Rasul sendiri. Sahabat menjelaskan apakah dia menerima langsung atau tidak, lengkap dengan cara penerimaannya. Menurut Imam Suyuti, karena tingginya perhatian sahabat terhadap sanad. Pernah seorang sahabat meriwayatkan hadis dari tabi'in karena tabi'in tersebut telah menerima suatu hadis dari sahabat lain yang mendengarkan langsung dari Nabi. Pembahasan kedua yaitu beberapa usaha dalam studi sanad. Pada ulama hadis telah melakukan upaya yang relatif maksimal dalam mengoreksi dan mengkritik setiap ungkapan yang dikatakan sebagai hadis Nabi, baik dari segi sanad maupun matan. Semua itu mereka lakukan dengan penuh keberanian, keikhlasan, dan tanggung jawab. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu pengaruh kualitas sanad terhadap nilai hadis. Sanad menjadikan ukuran yang sangat menentukan dalam menerima dan menolak sebuah hadis. Hadis tersebut akan diterima jika rijalnya adalah orang-orang yang thiqah. Secara logika, lemahnya sanad suatu hadis berjumlah menjadikan hadis tersebut secara absolut tidak berasal dari Rasulullah. Hanya saja sanad yang tidak dapat memberikan bukti yang dapat meyakinkan bahwa hadis itu memang benar-benar berasal dari Rasulullah, karena hadis merupakan salah satu dasar pokok dari ajaran agama Islam. Maka dia harus steril dari segala macam bentuk keraguan, termasuk ketidakyakinan seperti yang tadi itu dijelaskan di atas. Jadi hadis yang sanadnya tidak sahih ditolak karena dia diragukan itu berasal dari Rasulullah atau tidak. Nah, kita lanjut ke artikel berikutnya. Baik, kita lanjut ke artikel yang selanjutnya, artikel keempat yang berjudul I'tibar sanad dalam hadis. Yang pertama membahas tentang definisi. Menurut bahasa, al-i'tibar masdar dari kata i'tibaro, sedang makna i'tibaro adalah memperhatikan atau meninjau suatu perkara untuk mengetahui sesuatu jenis lainnya. Menurut istilah ilmu hadis, al-i'tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu. Yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja. Dengan menyertakan sanad-sanad yang lain, akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud. Yang kedua, i'tibar.
Iktibar terbagi menjadi 3, yaitu iktibar diwan, iktibar syar, dan iktibar fan. Yang pertama, pengertian iktibar diwan. Iktibar diwan artinya mendapatkan informasi kualitas hadis dari kitab-kitab yang asli, yaitu musannaf, musnad, sunan, dan sahih. Contoh kitabnya seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Sunan Abu Dawud. Yang kedua, iktibar syarh. Artinya mendapatkan informasi kualitas hadis dari kitab-kitab syarah, yaitu kitab-kitab kutipan dari hadis seperti Bulughul Maram, Nail al-Autar, Lu'lu' wal Marjan, atau Riyadhus Shalihin. Yang ketiga, iktibar fan. Artinya mendapatkan informasi kualitas hadis dengan menelaah kitab-kitab fan tertentu seperti fan tafsir, fikih, tauhid, tasawuf, dan akhlak yang memuat dan menggunakan hadis sebagai pembahasannya. Nah, kita lanjut ke artikel yang selanjutnya. Baik, kita lanjut ke artikel yang kelima yang berjudul Kritik Sanad Hadis, Telaah Metodologis. Pembahasan yang pertama yaitu metode kritik sanad hadis. Yang pertama, kriteria kesahihan sanad. Pada masa-masa awal Islam, kaum muslimin tidak selalu mempertanyakan sanad hadis. Kondisi ini dikarenakan adanya sikap saling mempercayai dan tidak adanya kedustaan di antara mereka. Karena itu tidak heran jika terkadang mereka mengisnadkan hadis yang diriwayatkan dan terkadang tidak melakukannya. Tetapi pasca terbunuhnya Khalifah Utsman dan disusulnya dengan munculnya kelompok-kelompok politik serta pendustaan yang mengatasnamakan Rasulullah, maka para sahabat pun bersikap ketat dalam mengisnadkan hadis dari para perawi. Mereka mengharuskan adanya sanad dalam setiap periwayatan dan melaksanakan secara sempurna. Selanjutnya ada 5 unsur kesahihan sanad seperti yang disyaratkan oleh ulama hadis. Yang pertama, ittisal al-sanad. Maksud dari kaidah ini adalah para perawi yang terdapat dalam suatu sanad menerima langsung hadis tersebut dari perawi sebelumnya. Begitu seterusnya hingga akhir sanad. Yang kedua, perawi adil. Kata adil dalam istilah ilmu hadis dipahami sebagai suatu sifat yang timbul dalam jiwa seorang yang mampu mengarahkan orang tersebut kepada perbuatan takwa dan memelihara muru'ah hingga ia dipercaya karena kejujurannya, terpelihara dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan menjauhi hal-hal mubah yang dapat menghilangkan muru'ah. Yang ketiga, dhabit atau dalam arti umum diperuntukkan bagi perawi yang hafal dengan sempurna hadis yang diterima, mampu menyampaikan dengan baik kepada orang lain. Yang keempat, terhindar dari syadz imam. Menurutnya, suatu hadis dinyatakan mengandung syadz bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi thiqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang juga bersifat thiqah. Terkait dengan kesahihan sanad, maka sebuah sanad tidak boleh mengandung syadz atau bertentangan dengan hadis lain. Yang terakhir, terhindar dari ilat. Dimaksudkan dengan ilat adalah cacat yang merusak kualitas hadis sehingga hadis yang lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Ilat di sini bukannya cacat pada hadis yang dapat diketahui secara kasat mata oleh seorang peneliti yang umumnya disebut thon atau jahr, seperti perawi pendusta, melainkan cacat tersembunyi atau ilat qadhihah yang membutuhkan kecermatan ulama kritikus hadis. Baik, kita lanjut ke artikel selanjutnya. Baik, selanjutnya artikel yang kelima dengan judul Metode Kesahihan Sanad Hadis, Telaah terhadap Pemikiran Syuhudi Ismail dalam Kaidah Kesahihan Hadis.
Pembahasan yang pertama yaitu tentang pemikiran Syuhudi Ismail tentang kesohihan sanad hadis. Syuhudi Ismail adalah seorang ulama yang intelektual dan beliau berpengaruh di Indonesia dalam bidang hadis dan ulumul hadis. Beliau mendalami ilmu hadis yang jarang digeluti oleh orang lain di Indonesia, sehingga menjadi ahli hadis yang diakui. Yang kedua, pemikiran Syuhudi Ismail tentang kesohihan matan. Syuhudi Ismail menyebutkan 4 faktor yang mendasari pentingnya kritik matan hadis. Yang pertama, hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Yang ketiga, munculnya pemalsuan hadis. Dan yang terakhir, proses penghimpunan hadis. Beliau menguraikan langkah-langkah sistematis untuk penelitian matan hadis, yaitu meneliti kualitas sanad, susunan lafal yang semakna, kandungan matan, dan menyimpulkan hasil hadis penelitiannya. Syuhudi berpendapat bahwa meskipun sanad sahih, matan bisa dhaif karena kesalahan dalam penelitian atau periwayatan makna yang salah. Ia bersikap tekstual terhadap hadis terkait akidah, ibadah, halal dan haram, dan kontekstual terhadap hadis tentang masalah sosial. Metode yang digunakan adalah tematik dengan pendekatan holistik atau terpadu dan menyeluruh. Baik, kita lanjut ke artikel yang ke-7 dengan judul Kedudukan Sanad menurut para ulama klasik. Yang pertama, membahas tentang metode para muhaddisin dalam mengkritik sanad. Untuk mengkritik sanad, para ahli hadis memfokuskan pada beberapa hal, yaitu yang pertama, hal-hal yang menyangkut dari para perawi, yaitu berupa kualitas pribadi perawi. Yang kedua, kepastian intelektual perawi atau dhabit. Yang kedua yaitu hal-hal yang menyangkut sanadnya itu sendiri, yaitu A. Ketersambungan dan keterputusan sanad. B. Syuzus sanad, kegiatan penelitian sanad dinyatakan masih belum selesai bila penelitian tentang kemungkinan adanya syuzus dan ilah belum dilaksanakan dengan cermat. Penelitian terhadap kedua hal ini memang termasuk dengan penelitian terhadap keadaan para perawi dan persambungan sanad hadis secara umum. Yang terakhir adalah ilat sanad. Yang dimaksud dengan ilat yaitu adalah faktor abstrak yang menodai hadis sehingga merusak kesahihannya. Karena pembahasan di bidang ini mengandung tingkat kesulitan yang sangat tinggi, maka masalah ini merupakan pengetahuan para muhaddis yang tertinggi dan termulia. Kajian mereka tampak kritis dan sangat mendetail, sehingga mereka mampu mengetahui faktor-faktor abstrak yang mendhaifkan hadis dan menghilangkan kesahihan lahiriah hadis yang menutupi hakikat kedhaifannya. Nah, menurut para ulama ilat, pada umumnya hadis diketemukan pada yang pertama sanad yang tampak mutasil dan marfu, tetapi kenyataannya mauquf walaupun sanadnya dalam keadaan mutasil. Yang kedua, sanad yang tampak mutasil dan marfu tetapi kenyataannya mursal walaupun sanadnya dalam keadaan mutasil. Yang ketiga, dalam hadis itu telah terjadi kerancuan dalam hadis tersebut terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis lain. Yang terakhir, dalam sanad itu terjadi kekeliruan penyebutan nama perawi yang memiliki kemiripan dengan perawi lain yang berbeda kualitasnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.